Mariono, kamu itu udah miskin, suka mencuri lagi. Ya Allah, mengapa hidupku begini? Miskin dan selalu dihina. Dasar Mariono miskin tak berguna. Pergi dari kampung. Ternyata Mariono selama ini yang mencuri. Jangan takut, Mariono. Aku akan menolongmu. Benarkah kamu bisa menolongku? Bisa membuat aku kaya? Bisa, Mariono. Asal kamu mau menikah dengan aku. Seorang pemuda miskin yatim piatu di Magelang, selalu dihina, difitnah, dan diusir warga kampung. Hidupnya hancur hingga suatu hari ia bertemu makhluk gaib. Ular piton berkepala wanita cantik yang mengubah nasibnya. Dari miskin jadi kaya, tapi di balik kemewahan itu tersembunyi dendam yang perlahan membakar, hingga tragedi tak terelakkan menghancurkan segalanya. Apakah nasib Mariono akan berubah atau malah berakhir tragis? Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Sejak kecil, hidup memang tidak pernah ramah kepada Mariono. Di sebuah kampung kecil di lereng Magelang, ia tumbuh sebagai anak yatim piatu tanpa siapapun yang benar-benar peduli padanya. Ayahnya meninggal ketika ia berumur 5 tahun karena kecelakaan saat menebang kayu di hutan. Ibunya menyusul 2 tahun kemudian setelah lama sakit tanpa bisa berobat karena kemiskinan. Sejak itu, Mariono hidup sendirian dalam sebuah gubuk kecil dari bambu, tepat di pinggir sawah yang nyaris rubuh diterjang angin setiap musim penghujan. Hanya itulah warisan yang ditinggalkan ayahnya. Rumah reot yang tak layak huni dan sepetak tanah kering yang bahkan rumput pun enggan tumbuh. Setiap pagi Mariono bangun sebelum matahari terbit. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang becek, mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang ia membantu membawa karung padi, kadang ikut mencangkul sawah orang, kadang hanya membersihkan kandang kambing dengan bayaran sekedar sepiring nasi basi. Tidak ada yang benar-benar memperlakukan Mariono sebagai manusia. Di mata warga kampung, ia hanyalah anak miskin pembawa sial yang sering dikambing hitamkan setiap ada masalah. Jika ayam hilang, Mariono yang dituduh. Jika tanaman warga rusak karena hama, Mariono yang disalahkan. Bahkan ketika anak-anak kecil bertengkar, orang tua mereka tetap menyalahkan Mariono yang sama sekali tidak berada di sana. Semua umpatan itu begitu tertanam dalam kepala Mariono, hingga ia percaya bahwa mungkin dirinya memang tidak layak hidup di dunia ini. Setiap pulang kerja, tubuhnya penuh lumpur, bajunya sobek, dan perutnya kosong. Gubuknya seringkali dimasuki angin kencang, menyebabkan dinding bambu berderit seperti ingin roboh. Namun inilah satu-satunya tempat ia bisa menumpahkan air mata. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Tidak ada tangan yang mengelus punggungnya dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Warga kampung bukan hanya meremehkan, tapi juga mempermalukannya secara terang-terangan. Pernah suatu kali, ketika Mariono duduk sebentar di teras warung untuk berteduh dari hujan, pemilik warung langsung mengibaskan kain sambil mengusirnya, seolah kehadiran Mariono membawa bala. Pergi sana. Jangan numpang di sini. Usaha saya nanti sepi kalau kamu duduk di sini, bentak pemilik warung. Mariono hanya menunduk. Bibirnya bergetar menahan air mata. Ia kembali berjalan di bawah hujan deras, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Namun hari paling kelam dalam hidupnya terjadi ketika janda kaya kampung kehilangan sebuah kalung emas. Tanpa bukti apapun, warga langsung menuduh Mariono sebagai pencurinya. Mereka tidak bertanya, tidak memeriksa, tidak menganalisis. Mereka hanya mengikuti prasangka yang selama bertahun-tahun menyesatkan. Siapa lagi kalau bukan dia? Pemalas seperti dia pasti butuh uang. Tampak dari wajahnya saja sudah mencurigakan. Suara-suara itu menusuk hati Mariono seperti duri tajam. Beberapa orang lelaki kampung menyeret Mariono dari gubuknya. Mereka menggeledah rumah kecil itu secara kasar, membongkar semua barang,
bahkan merusak beberapa perabot yang sebenarnya sudah rapuh. Tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah semakin marah. Pinter kamu nyembunyiinnya ya. Dasar maling, miskin lagi. Seseorang melemparinya dengan batu kecil, mengenai pelipisnya dan membuatnya berdarah. Mariono memohon-mohon dengan suara bergetar. Aku tidak mencuri, demi Allah aku tidak. Tapi siapa yang peduli? Tidak ada satupun telinga yang mau mendengar. Di tengah kerumunan itu, janda kaya itu tiba-tiba bersuara lantang sambil menunjuk-nunjuk Mariono. Usir saja dia dari kampung. Selama dia tinggal di sini, kita tidak akan pernah tenang. Warga menyambut dengan sorakan setuju. Beberapa orang menarik tangan Mariono, mendorongnya, memukul punggungnya. Ia terjatuh berkali-kali di tanah berlumpur sambil menahan perih. Sampai akhirnya Mariono berlari sekuat tenaga, meninggalkan kampung itu. Namun warga tetap mengejar sambil berteriak, seakan ia binatang buruan. Lariannya terhenti ketika ia sampai di tepi hutan lebat yang selama ini tidak pernah ia masuki. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka, wajahnya basah oleh campuran hujan dan air mata. Ia menoleh ke belakang, namun warga sudah berhenti mengejar karena takut masuk ke hutan. Dengan tubuh gemetar, Mariono melangkah masuk ke kegelapan hutan yang sunyi. Di bawah rintik hujan, ia duduk di bawah pohon besar, memeluk kedua lututnya, dan menangis dalam diam. Tangis yang sejak bertahun-tahun ia tahan akhirnya pecah sejadi-jadinya. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Gubuknya dirusak, namanya dihina, dan hatinya hancur berkeping-keping. Di antara suara hujan, Mariono berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang aku ditakdirkan hidup seperti ini, apa salahku? Mengapa aku harus lahir hanya untuk dihina? Beri aku jalan, atau ambil saja nyawaku kalau itu lebih baik. Hujan terus turun. Angin malam menambah dingin yang menggigit tulangnya. Di tengah sesaknya dada dan ketidakpastian hidup, ia tidak menyadari bahwa doa itu adalah awal dari sebuah pertemuan yang akan mengguncang hidupnya. Pertemuan dengan makhluk yang tidak pernah ia bayangkan. Makhluk yang akan memberinya kasih sayang, sekaligus membawa takdir mengerikan yang berakhir tragis. Malam di dalam hutan lereng Magelang selalu memiliki hawa aneh yang sulit dijelaskan. Anginnya lebih sunyi, udaranya lebih dingin, dan suara-suara alamnya terdengar seperti bisikan yang datang dari dunia lain. Setelah berjam-jam menangis hingga matanya bengkak, Mariono terbaring lemas di bawah pohon besar. Hujan mulai reda, tetapi tubuhnya masih gemetar akibat dingin dan kelelahan. Bajunya basah, lututnya berdarah, dan napasnya naik turun dengan tidak beraturan. Ia benar-benar tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Malam semakin pekat ketika suara aneh terdengar dari kegelapan. Suara seperti gesekan sisik besar yang menyapu tanah basah, disertai desis panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Mariono langsung bangkit, meski tubuhnya masih lemah. Ia menahan napas. Dalam hidupnya yang menyedihkan, ia belum pernah benar-benar takut seperti saat itu. Ia merasa sesuatu sedang mengamatinya dari balik pepohonan. Daun-daun bergerak pelan, tanah di depannya bergetar lembut. Suatu sosok muncul dari balik kabut tipis. Tubuh ular piton raksasa, tebal dan berkilau, sisiknya hitam kehijauan, panjangnya seperti batang pohon besar yang hidup dan merayap. Namun yang membuat Mariono hampir pingsan bukanlah tubuh ularnya, melainkan kepala makhluk itu, kepala seorang wanita yang sangat cantik. Rambut panjang hitam mengalir lembut. Wajahnya pucat namun memancarkan keindahan yang tidak biasa. Matanya bukan mata manusia, melainkan mata seekor ular. Hijau terang, tajam, dan memantulkan cahaya rembulan. Mariono mundur beberapa langkah sambil terjatuh. Tangannya menutupi mulut karena ketakutan yang luar biasa. Tidak ada manusia waras yang tidak akan ketakutan melihat makhluk seperti itu. Namun makhluk itu tidak menyerangnya. Ia mendekat perlahan, mengangkat kepala wanita itu dengan gerakan yang sangat lembut, seolah ingin menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Suaranya tiba-tiba terdengar, suara wanita lembut,
bergema aneh seakan berasal dari dua dunia sekaligus. Jangan takut, pemuda. Mariono membeku. Ia tidak berani menatap, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Suara itu meresap ke dalam pikirannya, membuat ketakutannya sedikit mereda, meski detak jantungnya masih berdentum kuat. Aku tidak akan menyakitimu, lanjut suara itu. Kau sudah cukup tersakiti oleh manusia. Mariono menelan ludah. Bagian itu membuat hatinya gemetar. Bagaimana makhluk ini tahu apa yang baru saja ia alami? Mata Mariono berkaca-kaca lagi. Ketakutan bercampur sedih membuat dadanya sesak. Siapa? Siapa kamu? Tanya Mariono dengan suara pecah, hampir tidak terdengar. Makhluk itu menundukkan kepala cantiknya, seolah tersenyum lembut. Namaku, Ningsih. Tapi manusia di kampung-kampung menyebutku dengan banyak nama. Ratu hutan, siluman ular, atau bahkan pembawa petaka. Semua salah. Aku hanya makhluk yang hidup terlalu lama sendirian. Tubuh ular raksasa itu melingkar pelan di tanah yang basah. Namun kepala wanitanya tetap tegak memandang Mariono dengan tatapan yang tidak mengancam. Tatapannya justru seperti tatapan penuh rasa iba, sesuatu yang Mariono tidak dapatkan dari manusia sejak kecil. Aku melihatmu dari jauh, katanya lagi. Aku mendengar tangismu. Aku merasakan lukamu. Mariono menggigit bibir bawahnya menahan air mata. Kalimat sederhana itu, aku merasakan lukamu, adalah hal yang tidak pernah ia dengar dalam hidupnya. Seketika hatinya seperti ditarik ke titik paling rapuh. Aku tidak punya siapa-siapa, bisik Mariono. Ratu Ningsih mendekat hingga wajahnya hanya 1 meter dari Mariono. Meski tubuh ularnya raksasa dan mengerikan, gerakannya justru sangat halus. Ia mengangkat salah satu sisiknya yang bercahaya lalu menyentuh pelan luka di pelipis Mariono. Saat itu terjadi, sebuah kehangatan merambat dari luka itu ke seluruh tubuhnya. Mariono terkejut. Luka yang pedih itu tiba-tiba berhenti berdarah. Rasa sakitnya hilang. Ia menyentuh pelipisnya sendiri dengan tangan gemetar. Apa yang kamu lakukan? Aku menyembuhkannya, jawab Ningsih. Kau sudah mengalami terlalu banyak derita. Air mata Mariono jatuh lagi. Bukan karena takut. Kali ini karena ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan. Perhatian. Ningsih kemudian melengkungkan tubuh ularnya, menciptakan semacam ruang yang hangat di sekeliling Mariono. Berteduhlah di sini. Malam terlalu dingin untuk manusia yang hatinya penuh luka. Mariono terdiam. Tidak tahu harus bagaimana. Tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia akhirnya menyandar perlahan pada sisik Ningsih yang besar. Anehnya, sisik itu terasa hangat dan menenangkan. Kau tidak membenciku karena aku manusia? Tanya Mariono lirih. Ningsih tersenyum dengan wajah cantiknya yang pucat. Mengapa aku harus membenci manusia? Yang menyakitimu bukan manusia. Yang menyakitimu adalah kebencian mereka. Dan kebencian ada di mana-mana, bahkan di antara bangsaku. Mata Mariono melebar. Bangsa. Aku lahir dari dunia yang berbeda, tapi aku terikat oleh rasa kesepian, jawab Ningsih lirih. Aku sudah ratusan tahun sendirian di hutan ini. Ketika aku melihatmu duduk sambil menangis, aku tahu aku menemukan seseorang yang memahami kesepian sepertiku. Suasana sunyi sejenak. Hanya suara angin dan tetesan air dari daun yang terdengar. Mariono akhirnya memberanikan diri memandang wajah Ningsih lebih lama. Wajah itu begitu cantik, namun matanya lebih menyedihkan daripada siapapun yang pernah Mariono lihat. Ada luka yang lebih tua, lebih dalam, lebih kelam di sana. Aku tidak berbahaya, ucap Ningsih lagi. Selama kau tidak menyakitiku. Mariono menggeleng dengan cepat. Aku tidak akan menyakitimu. Wajah Ningsih kembali melembut. Aku percaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Mariono, ia merasa dihargai. Bukan sebagai orang miskin, bukan sebagai anak yatim, bukan sebagai beban, tetapi sebagai manusia. Malam makin larut.
Angin bertiup semakin dingin. Namun Mariono tidak lagi menggigil. Ningsih memberikan kehangatan dari tubuh sisiknya yang besar. Tanpa suara, Mariono menutup mata, bersandar pada tubuh makhluk itu seperti seorang anak kecil yang akhirnya menemukan tempat pulang. Sebelum ia terlelap, ia mendengar suara Ningsih berbisik halus. Mulai malam ini, kau tidak sendirian lagi. Mariono tidak tahu bahwa kalimat itu bukan hanya janji, tetapi awal dari sebuah nasib yang belum pernah ditulis dalam kehidupan manusia. Pertemuan itu adalah takdir. Takdir yang membawa harapan, cinta, dan sekaligus tragedi paling kelam yang menunggu di ujung jalan hidupnya. Pagi pertama setelah malam pertemuan itu terasa berbeda bagi Mariono. Untuk pertama kalinya ia bangun bukan karena dingin atau suara teriakan warga, tetapi karena suara lembut Ningsih yang memanggil namanya. Cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan membuat wujud Ningsih terlihat jauh lebih anggun daripada saat malam. Sisiknya berkilau seperti batu giok basah, sementara kepala wanitanya tampak seolah diberkahi aura tenang yang menenangkan hati. Mariono duduk perlahan, tubuhnya masih terasa lemas, tetapi hatinya lebih ringan. Aku masih hidup, bisiknya. Ningsih tersenyum tipis. Ya, dan selama kau berada di hutan ini, tidak ada yang akan menyakitimu. Mariono menunduk. Air mata menetes tanpa ia sadari. Rasa aman adalah sesuatu yang sangat asing dalam hidupnya. Terima kasih, katanya tertahan. Beberapa hari berlalu. Mariono tinggal di hutan, ditemani oleh Ningsih yang perlahan-lahan semakin sering menunjukkan sisi manusiawinya. Ia bercerita tentang ratusan tahun kesepian, tentang dunia siluman yang penuh intrik dan perebutan kekuasaan, tentang bagaimana ia memilih tinggal di dunia manusia karena bosan dengan peperangan kaum gaib. Mariono mendengarkan dengan serius, tetapi ia lebih tertarik pada cara bicara Ningsih yang selalu lembut, sesuatu yang membuat jiwanya yang hancur perlahan sembuh. Lambat laun, Ningsih mulai mengubah wujud sepenuhnya menjadi manusia. Ketika ia memutuskan menunjukkan wujud itu pertama kali, Mariono terdiam seperti patung. Di depannya berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang tidak pernah ia bayangkan. Rambut panjang hitam tergerai, wajah halus tanpa celah, kulit pucat seperti bulan purnama, dan mata hijau yang memancarkan keteduhan. Gaun putih tipis yang ia kenakan tampak seperti kabut yang berubah menjadi kain. Mariono terpaku. Kau benar-benar wanita. Ningsih tersenyum samar. Aku bisa menjadi apapun, Mariono. Tapi ini wujud yang kuberikan kepadamu, agar kau tidak takut. Mariono menggeleng cepat. Wajahnya memerah. Aku tidak takut. Aku hanya tidak percaya ada yang secantik itu mau bicara padaku. Ningsih menatapnya dengan mata sendu. Aku memilih menemanimu bukan karena rupa, Mariono, tetapi karena hatimu yang paling tulus yang pernah aku temui. Belum pernah ada wanita yang memuji hati Mariono. Kata-kata sederhana itu membuat dadanya terasa aneh, hangat, tapi pedih sekaligus, seolah luka panjang dalam hidupnya baru saja disentuh. Hari-hari selanjutnya menjadi lembaran baru bagi keduanya. Mariono membantu Ningsih mengumpulkan buah, daun, dan akar yang bisa dimakan. Ningsih mengajari Mariono cara memanggil angin, membaca tanda-tanda alam, dan berkomunikasi dengan hewan-hewan hutan. Mereka mulai tertawa bersama, berbincang hingga larut malam, dan berbagi kisah satu sama lain. Sampai akhirnya, pada suatu senja ketika hutan diterangi cahaya emas lembut, Ningsih berkata, Mariono, izinkan aku menjagamu selamanya. Mariono menoleh dengan alis berkerut. Maksudmu? Ningsih mengangkat tangannya. Di sekeliling mereka tiba-tiba muncul kilatan cahaya hijau, seperti kunang-kunang raksasa yang berputar pelan. Hawa hangat mengelilingi Mariono. Aku ingin kau menjadi pendampingku, suamiku. Mariono hampir tersedak udara. Suami? Aku. Tapi, aku ini siapa? Aku miskin, hina, tidak punya masa depan. Tidak ada manusia pun yang mau dekat denganku. Dan kau makhluk yang luar biasa. Tetapi Ningsih menempelkan jari telunjuknya ke bibir Mariono.
Justru karena kau tidak pernah melihat nilai dirimu sendiri. Aku melihatnya. Ada keheningan panjang. Mariono memejamkan mata, mencoba memahami sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya. Semua penghinaan yang pernah ia dengar bergema kembali dalam kepalanya. Miskin, anak sial, tidak berguna, sampah kampung. Dan kini, makhluk seindah ini menginginkan dirinya? Kalau aku menerima, apakah hidupku akan berubah? Bisik Mariono. Ningsih mengangguk pelan. Aku bisa memberimu apapun yang kau butuhkan. Rumah, makanan, perlindungan, dan cinta yang tidak pernah kau dapatkan. Mariono menahan napas. Kata terakhir itu, cinta, menjadi pukulan lembut yang menghancurkan seluruh dinding pertahanan hatinya. Akhirnya ia mengangguk perlahan. Aku menerima. Ningsih tersenyum, dan seluruh hutan seperti ikut bernafas lega. Angin bertiup lembut, dedaunan berguguran perlahan, dan cahaya hijau berputar semakin cepat, membentuk lingkaran. Di udara, terdengar suara-suara halus seperti nyanyian dunia lain. Saat itu, pernikahan gaib mereka dimulai. Makhluk-makhluk hutan muncul dalam wujud bayangan. Harimau hitam yang tubuhnya transparan, perempuan tua berwujud embun, angin kecil yang menggumpal seperti asap biru. Mereka mengelilingi Mariono dan Ningsih sebagai saksi. Ningsih meraih tangan Mariono, lalu mengucapkan sumpah dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia manapun. Cahaya menelan tubuh mereka. Mariono merasa dadanya terbakar sebentar, lalu hangat seolah diselimuti. Ketika ritual selesai, Ningsih memeluk Mariono dengan tulus. Mulai saat ini, kau bukan lagi pemuda miskin yang dibuang kampung. Kau suamiku, dan aku akan menjagamu. Keesokan paginya, Mariono terbangun di sebuah tempat yang bukan lagi hutan. Ia terkejut mendapati dirinya sudah berada di sebuah rumah besar di pinggir kampung. Rumah mewah yang bahkan tidak berani ia dekati sebelumnya. Bangunan itu terbuat dari kayu jati, atap genteng mengkilap, halaman luas dengan taman penuh bunga. Di depan rumah itu terdapat lumbung penuh beras dan gudang berisi hasil panen yang tak habis setahun. Ini semua. Mariono terbata. Dari mana? Ningsih tersenyum dalam wujud manusianya. Dari kerja keras makhluk-makhluk yang menghormatiku. Mereka membangun rumah ini untuk kita. Dan mulai hari ini, kau pemiliknya. Mariono hampir jatuh berlutut. Ia tidak pernah membayangkan dirinya memiliki apapun selain gubuk reot. Tak lama kemudian kabar menyebar ke seluruh kampung. Pemuda miskin Mariono yang dulu diusir, kini tinggal di rumah megah. Punya harta melimpah, punya sawah luas. Dan istrinya adalah wanita cantik yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Warga kampung terkejut, tidak percaya, dan mulai bergosip. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Mariono adalah perubahan sikap mereka. Yang dulu menghina, kini mendekat sambil tersenyum manis. Mariono, selamat ya. Rumahnya besar sekali. Maafkan kami dulu. Kami salah paham. Kalau ada beras lebih, kami boleh minta sedikit. Wajah-wajah munafik itu membuat hati Mariono tersayat. Dulu mereka melemparinya batu. Kini mereka menjilat untuk meminta uang dan bantuan. Ningsih, istrinya, masih berkata lembut. Maafkan mereka, Mariono. Jangan simpan dendam. Namun luka lama Mariono tidak hilang. Ia tersenyum di depan warga. Tetapi hatinya penuh api kecil yang mulai menyala. Dan api itu, tanpa ia sadari, akan membakar semua yang ia miliki suatu hari nanti. Karena hari ketika kemewahan datang, adalah hari ketika dendam pelan-pelan bangun dari tidur panjangnya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Mariono benar-benar berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dari pemuda miskin yang tidur di gubuk reot, ia kini hidup dalam rumah kayu jati megah dengan halaman luas dan persediaan makanan seakan tak ada habisnya. Di setiap sudut rumah terdapat benda-benda berharga, ukiran, perabot mahal, bahkan emas dalam peti kayu. Semuanya pemberian Ningsih atau hadiah
dari makhluk-makhluk gaib yang menghormatinya sebagai suami ratu siluman ular. Mariono hidup nyaman, bahkan terlalu nyaman. Ia tidak lagi bekerja di sawah atau membersihkan kandang kambing orang. Sebaliknya, warga yang dulu menghina kini berebut ingin menjadi dekat dengannya. Mereka datang membawa senyuman palsu, memuji-muji rumahnya, mengomentari kecantikan istrinya, dan memohon bantuan. Pada awalnya, Mariono masih mencoba bersikap baik. Ia memberi makanan, membagi beras, bahkan sesekali membantu memperbaiki rumah tetangga. Namun yang ia dapat hanyalah hati yang semakin terasa hampa. Ia mulai sadar bahwa warga kampung tidak berubah. Mereka bukan menghargai Mariono, hanya menghargai hartanya. Seiring waktu, wajah-wajah yang dulu melemparinya batu kini datang meminta hutang. Orang-orang yang dulu memaki kini memuji dengan suara palsu. Janda kaya yang dulu menuduhnya mencuri kalung bahkan berulang kali mengirim makanan, berharap bisa masuk kembali dalam kehidupan Mariono, meski dulu dialah yang pertama kali memintanya diusir dari kampung. Senyuman palsu itu semakin mematangkan dendam Mariono. Kenangan masa lalu yang kelam tidak pernah hilang. Setiap malam, ketika ia hendak tidur, ia teringat bagaimana warga menyeretnya keluar, menuduhnya maling, memukulnya, dan mengusirnya dari kampung. Luka di pelipisnya yang pernah disembuhkan Ningsih masih terasa seolah tertanam di dalam tulang. Suatu malam, Mariono duduk di teras rumah, memandangi langit yang gelap. Di sampingnya, Ningsih duduk diam dalam wujud manusia. Rambut hitamnya tertiup angin pelan. Ia melihat wajah Mariono dengan raut sedih. "Kau memikirkan apa, suamiku?" Mariono tidak menjawab langsung. "Mereka dulu menyiksaku, menghinaku, mempermalukanku di depan semua orang." Ningsih menunduk pelan. "Aku tahu itu menyakitkan. Dan sekarang mereka datang padaku seperti tidak pernah berbuat apa-apa," lanjut Mariono, nada suaranya semakin dingin. Ningsih memegang tangan Mariono. "Mariono, dendam tidak akan memberikan kedamaian. Aku memberimu kehidupan baru agar kau bahagia, bukan agar kau menjadi bayangan masa lalumu." Mariono menarik tangannya perlahan. "Tapi aku tidak bisa lupa." Ningsih terdiam. Ia tahu luka Mariono bukan luka biasa. Luka itu terbentuk bertahun-tahun. Luka yang tidak sembuh hanya dengan harta dan rumah besar. Hari berikutnya, Mariono mulai menunjukkan perubahan. Ketika warga datang meminta bantuan, ia hanya memberi sedikit, itu pun dengan ekspresi datar dan tanpa senyuman. Ketika anak-anak kampung yang dulu sering mengejeknya bermain di halaman rumahnya, ia mengusir mereka dengan suara tajam. Saat seorang warga datang memohon maaf atas kesalahannya di masa lalu, Mariono hanya menjawab singkat, "Sudah terlambat." Namun puncaknya terjadi ketika janda kaya yang dulu menuduhnya mencuri datang membawa sekeranjang makanan. Dengan wajah manis yang dibuat-buat, ia berkata, "Mariono, maafkan saya ya, saya salah dulu." Mariono menatapnya lama. "Dulu kamu menyeretku keluar kampung. Kamu yang memerintah mereka memukulku." Janda itu tersenyum canggung. "Itu hanya salah paham, Mariono, aku." "Salah paham." Mariono tertawa pendek. "Kalau aku mati waktu itu, kamu juga akan bilang salah paham." Wanita itu tercekat, tidak bisa menjawab. Mariono berdiri, suaranya dingin. "Pergi dari rumahku, dan jangan pernah datang lagi." Wanita itu menangis, namun ia tetap pergi, melangkah dengan langkah gemetar. Sejak hari itu, kabar tersebar bahwa Mariono tidak lagi ramah seperti dulu. Sikapnya semakin keras, ucapannya semakin menusuk, dan tatapannya mulai menunjukkan sesuatu yang warga tidak mengerti, kemarahan yang disembunyikan bertahun-tahun. Namun Ningsih melihat perubahan itu dengan lebih jelas. Malam demi malam, Mariono semakin gelisah. Mimpinya penuh bayangan masa lalu, suara warga yang memaki, batu yang menghantam kepalanya, tangan-tangan yang menariknya keluar dari gubuk, wajah warga yang menertawakannya. Ia bangun berkeringat, dadanya sesak. Ningsih selalu mencoba menenangkannya, tetapi semakin lama semakin sulit.
Mariono, ucap Ningsih lembut suatu malam, kau tidak bisa terus-terusan menyalahkan masa lalu. Kau harus memaafkan mereka. Mereka tidak pantas dimaafkan, jawab Mariono. Kalau kau tidak memaafkan, kau akan hancur oleh dendammu sendiri. Aku tidak peduli. Ningsih memandangnya dengan mata sedih. Lalu apa gunanya semua ini? Rumah ini, harta ini, kekuatanku, kalau akhirnya justru membuatmu tenggelam dalam kegelapan. Ketegangan mulai tumbuh di antara mereka. Mariono yang dulu lembut dan penuh luka kini mulai berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh amarah terpendam. Ia mulai jarang bicara, lebih sering duduk sendiri sambil memandang kampung dari kejauhan. Seolah ia merencanakan sesuatu. Puncak perubahan itu terjadi ketika beberapa pemuda kampung diam-diam mengintip rumah Mariono, mencoba mengetahui dari mana asal kekayaannya. Mereka berbisik-bisik, menuduh Mariono menggunakan pesugihan. Mereka bahkan melempari halaman rumah dengan batu kecil sebagai bentuk provokasi. Mariono mengetahui hal itu. Ia mengamuk. Untuk pertama kalinya, ia memanggil kekuatan gaib dari hutan. Kekuatan yang diajarkan Ningsih hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk melukai. Tanah di sekitar rumah bergetar. Pohon-pohon bergoyang keras. Angin berputar seperti pusaran kecil yang membuat para pemuda itu ketakutan setengah mati. Mereka lari terbirit-birit sambil berteriak bahwa Mariono adalah dukun iblis. Esoknya, berita itu menyebar ke seluruh kampung. Dan sejak hari itu, warga kembali membenci Mariono, bukan karena ia miskin, tetapi karena mereka takut. Ironisnya, hal itu justru membuat Mariono tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa menang. Ia merasa warga kini merasakan sedikit dari ketakutan yang dulu mereka berikan kepada dirinya. Namun Ningsih menangis malam itu. Mariono, kau bukan lagi pemuda yang kutemukan menangis di bawah hujan. Kau berubah, dan bukan berubah menjadi lebih baik. Mariono hanya diam, menatap kegelapan. Dendam yang dulu kecil kini telah tumbuh menjadi api besar. Api yang kelak membakar seluruh kampung dan menghancurkan hidup Mariono sendiri. Hari itu, takdir mulai bergerak ke arah yang tidak bisa dihentikan. Awal dari tragedi besar yang tidak bisa dihindari. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang kekayaan mendadak Mariono menggema ke seluruh kampung Magelang. Rumahnya kini menjadi bangunan megah dengan dinding berlapis ukiran naga emas, halaman yang luas, lampu-lampu mahal, dan para pekerja yang mondar-mandir melayani setiap kebutuhannya. Padahal beberapa bulan sebelumnya, orang-orang mengusirnya tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun, seakan ia sampah yang tidak layak hidup. Kini mereka justru berlomba-lomba datang, mengucap salam palsu, menawarkan bantuan, menanyakan kabar Sulastri, dan pura-pura bersikap hangat seolah mereka adalah keluarga yang dulu melindunginya. Namun Mariono bukan lagi pemuda lugu yang mudah dibodohi. Senyum-senyum mereka terasa seperti racun. Ucapan manis mereka terdengar seperti pisau yang ingin kembali menyayat punggungnya. Tapi apa yang membuat semuanya berubah? Jawabannya hanya satu. Kedekatan Mariono dengan Sulastri, sang ratu siluman ular. Sejak Mariono dinikahkan dengannya, hidupnya berubah drastis. Sulastri menggunakan kekuatan gaibnya untuk membuat sawah Mariono selalu panen. Setiap dagangannya laris. Bahkan beberapa warga kaya yang pernah menghina Mariono tiba-tiba kehilangan hartanya dan jatuh miskin tanpa tahu penyebabnya. Sebaliknya, Mariono justru terus bertambah kaya. Harta datang begitu mudah hingga Mariono sendiri kadang bingung dari mana asalnya. Pada awalnya Mariono takut. Ia sama sekali tidak ingin membalas dendam. Namun semakin sering ia melihat wajah-wajah yang dulu menghina, menuduh, mengusir, bahkan melemparinya batu, hati Mariono menghitam sedikit demi sedikit. Keheningan malam sering diisi dengan bisikan halus dari Sulastri, yang membelai rambut suaminya sambil berkata pelan, "Mas, dulu mereka tidak menganggapmu manusia. Sekarang lihatlah, semua tunduk di kakimu. Tapi apakah Mas merasa tenang? Dendam itu masih ada. Bukan? Mas hanya butuh merelakan atau membalas." Kata-kata itu terus mengendap di kepala Mariono. Dan malam demi malam,
Bisikan itu berubah menjadi keyakinan. Ketika orang-orang yang dulu memukulnya datang meminta bantuan modal usaha, Mariono tersenyum manis dan berkata, "Tentu, aku akan bantu." Namun hatinya berdegup kencang, menahan gelega amarah yang semakin ia nikmati. Sulastri selalu berdiri di belakangnya, tersenyum tipis, seolah mengerti bahwa sesuatu besar sedang tumbuh di dalam diri suaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sulastri mengajak Mariono masuk ruangan yang selama ini ia larang untuk dibuka. Ruangan itu terletak di sisi barat rumahnya, ruang gelap tanpa jendela. Pintunya berukir simbol ular besar melingkar. Begitu pintu itu dibuka, bau harum aneh memenuhi udara. Di dalamnya terdapat kolam air hitam pekat, seolah bukan air biasa. Di dindingnya tergantung beberapa benda aneh. Kulit ular kering, manik-manik batu merah, dan beberapa gulungan kain dengan tulisan kuno. Sulastri berdiri di tepi kolam dengan aura anggun namun mengerikan. "Mas Mariono," ucapnya lembut. "Kalau Mas ingin hidup tenang, lupakan masa lalu. Tapi kalau Mas ingin hati Mas puas, disinilah tempatnya. Disinilah semua sakit hati bisa dibayar." Mariono gemetar. "Maksudmu?" Sulastri menatapnya dengan mata ular yang memancarkan cahaya kehijauan. "Semua orang yang dulu menghina Mas, memfitnah Mas, menendang Mas keluar, bisa menerima balasan. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga, tidak ada yang bisa menyentuh Mas." Mariono menelan ludah. Suasana ruangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seolah sedang memilih antara langit dan neraka. Tetapi kedua tangannya sudah basah oleh keinginan gelap. Sulastri mendekat. Wajahnya kembali seperti manusia, cantik dan menenangkan. Ia memeluk Mariono dari belakang. Suaranya selembut angin. "Mas, jangan anggap balas dendam ini sebagai kejahatan. Anggap saja ini keadilan." Kata itu, keadilan, menusuk langsung ke hati Mariono. Seolah pintu yang selama ini terkunci mendadak terbuka. Seolah semua air mata masa kecilnya tumpah kembali. Seolah semua hinaan yang ia telan selama bertahun-tahun menuntut sesuatu. Balasan. Dan malam itu, Mariono melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menuliskan satu nama di permukaan kolam hitam itu. Nama pemilik warung yang dulu mengusirnya saat ia berteduh dari hujan. Begitu nama itu menyentuh permukaan air, kolam bergetar, lalu berubah menjadi gelombang kecil. Air memunculkan asap putih tipis, dan suara lirih seperti bisikan nyaring terdengar di seluruh ruangan. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar di kampung. Pemilik warung itu ditemukan jatuh pingsan di dapurnya dengan tubuh pucat dan mata terbuka lebar tanpa bisa bicara sedikit pun, seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum kehilangan kesadaran. Sejak hari itu, Mariono tahu, ia telah melewati batas. Tapi batas itu terasa terlalu nikmat. Sulastri memeluk Mariono sambil tersenyum bangga. Dan Mariono, untuk pertama kalinya merasa puas. Puas melihat seseorang yang dulu menghinanya kini tergeletak tak berdaya. Namun ia tidak tahu, keputusan itu adalah awal dari runtuhnya hidupnya sendiri. Dendam memang bisa memuaskan, tapi sifatnya seperti ular. Merayap pelan, membelit diam-diam, dan pada akhirnya, menggigit pemiliknya sendiri. Mariono baru mengawali sesuatu yang akan berakhir jauh lebih kelam dari yang pernah ia bayangkan. Sejak malam ketika Mariono memulai balas dendam, desa Magelang menjadi tempat yang tidak pernah sama lagi. Rumah-rumah yang dulu damai kini bergetar setiap malam karena suara desis panjang yang terdengar dari hutan di pinggiran desa. Ternak mati tanpa sebab, ladang layu, dan orang-orang mulai kehilangan rasa aman. Warga yang dulu menghinanya kini hidup dalam ketakutan yang mereka sendiri tidak pahami. Semua itu Mariono saksikan dari teras rumahnya, tanpa rasa bersalah, dengan senyum dingin di bibirnya. Namun Sulastri, istrinya yang ratu siluman ular, mulai menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Malam demi malam ia menatap Mariono dengan mata lembut penuh kesedihan. "Mariono, apa yang kau lakukan? Balas dendam ini tidak akan memberimu kedamaian. Dendammu akan menelanmu sendiri, dan aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi.
ucapnya lembut, namun penuh peringatan. Mariono hanya menatapnya dingin, tanpa sepatah kata pun. Api dendam yang berkobar dalam hatinya kini menutupi rasa cintanya. Setiap kilatan cahaya dari rumahnya yang mewah kini seakan menandakan kekuasaan yang ia pegang, tapi juga kegelapan yang tumbuh di dalam jiwanya. Hari itu, warga yang tersisa mencoba mengirim dukun dari desa lain untuk menenangkan suasana. Mereka mengira Mariono menggunakan pesugihan jahat, tetapi Mariono dan Sulastri sudah siap. Ketika dukun itu memasuki hutan di tepi desa, Sulastri muncul dalam wujud asli. Ular piton raksasa berkepala wanita cantik, mata hijau menyala, tubuhnya melingkar di antara pohon-pohon. Angin berputar liar, daun berguguran deras, tanah bergetar. Dukun itu menjerit, mundur, dan akhirnya terlempar ke tanah dengan tubuh gemetar. Warga panik. Mereka menyadari bahwa kekuatan Mariono bukan sekadar harta atau manusia biasa. Mereka menjerit, menangis, berlari. Semua ketakutan menumpuk menjadi satu. Mariono berdiri di teras rumah, menatap semua itu dengan tatapan kosong, seperti seorang raja yang menikmati kehancuran bawahannya. Namun Sulastri menatapnya dengan air mata. Mariono, hentikan. Aku sudah memberimu segalanya. Cinta, kekayaan, tapi bukan ini yang kuberi. Jangan biarkan dendammu menghancurkan kita sendiri. Suaranya memecah malam yang sunyi. Mariono tidak menjawab. Hatinya terlalu gelap. Ia bahkan tidak menyadari air mata istrinya jatuh ke bumi. Malam itu menjadi malam perpisahan yang tidak pernah ia duga. Dalam pertempuran gaib yang terjadi antara Sulastri dan dukun desa, kekuatan Sulastri tersedot habis karena melindungi Mariono dari serangan. Tubuhnya yang cantik dalam wujud manusia tiba-tiba ambruk. Ular piton raksasa yang dulu menakutkan itu terlihat lemah, dan akhirnya ia terkulai di tanah. Mariono berlari, menjerit memanggil nama Sulastri. Ia memeluk tubuh istrinya yang kini tak bergerak. Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku, dendam ini, aku bodoh. Jeritnya, suaranya pecah, penuh penyesalan yang tak bisa dihapus. Sulastri menatap Mariono terakhir kalinya dengan mata yang penuh kasih. Mariono, aku menolongmu karena aku tahu bagaimana rasanya kesepian, bagaimana rasanya dihina dan diusir. Tapi dendamu telah membunuhku. Ingatlah itu, dan jangan ulangi kesalahanku. Setelah berkata demikian, Sulastri menutup mata. Tubuhnya yang hangat berubah dingin. Mariono menggenggamnya, berusaha menahan perasaan yang begitu pedih, tetapi tubuh istrinya tetap tak bernyawa. Kematian Sulastri menjadi titik balik bagi Mariono. Ia menatap kampung yang kini porak-poranda, suara tangisan, teriakan, dan desis ular memenuhi udara. Ia sadar bahwa semua yang ia bangun, cinta, kekayaan, dan balas dendam, hanya meninggalkan kehancuran. Ia duduk di tanah, memeluk tubuh Sulastri, menangis sejadi-jadinya. Air matanya jatuh ke tanah, bercampur dengan hujan yang turun tanpa henti. Hari demi hari, Mariono menjadi semakin putus asa. Warga desa yang selamat tetap menjauhinya. Mereka takut, membenci, dan mengutuknya. Mariono kehilangan rumahnya sebagai tempat aman. Ia kehilangan cinta sejatinya, dan ia juga menyadari bahwa dendamnya telah membunuh satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Akhirnya, Mariono memutuskan untuk kembali ke hutan tempat ia pertama kali bertemu Sulastri. Di sana, ia berdiri di tepi jurang kecil, dikelilingi ribuan ular yang muncul dari pepohonan. Mata mereka bersinar hijau seperti mata Sulastri. Ia menunduk, memejamkan mata, dan berkata dalam hati, "Jika aku tidak bisa bersamamu, jika aku tidak bisa hidup di dunia ini tanpa cinta, maka biarlah aku menyusulmu." Dengan hati yang hancur, Mariono membiarkan dirinya diselimuti ribuan ular. Ular-ular itu melilit tubuhnya, menggigitnya perlahan, seperti janji terakhir untuk membawanya pergi. Mariono menjerit, tetapi bukan karena rasa sakit, melainkan karena kehilangan. Dalam beberapa menit, tubuhnya pun terhenti. Hanya ada kesunyian yang mencekam,
diselingi desis ribuan ular di hutan. Di desa itu, warga akhirnya kembali, tetapi mereka hanya menemukan kehancuran. Ladang mati, ternak mati, dan rumah megah Mariono terbengkalai. Mereka bergumam takut bahwa desis malam masih terdengar, seolah dendam Mariono dan Sulastri tidak pernah pergi. Orang-orang percaya bahwa jiwa Mariono kini bersatu dengan istrinya, menjadi legenda kelam yang menghantui hutan Magelang. Dan begitu malam tiba, di antara pepohonan, terdengar desis panjang, suara cinta yang mati, dendam yang belum reda, dan kesepian yang kekal. Begitulah akhir dari Mariono, pemuda miskin yang pernah dihina, yang mencari cinta dan balas dendam, namun pada akhirnya kehilangan segalanya. Tragis, menyedihkan, dan menguras air mata.